Informasi baru kita sampaikan pada malam hari ini di Selasa 29 April 2025. Yang pertama terkait dengan kapan pesangon pensiun fully funded yang bisa mendapatkan 1 miliar mulai diberlakukan. Berikut bocoran terbaru dari pemerintah. Kemudian yang kedua, Prabowo resmi tetapkan aturan terkait dengan jadwal pencairan gaji K13 pensiunan PNS. Dan informasi ketiga, Bapak Ibu, terkait dengan pencairan gaji yang akan dilakukan di 1 Mei 2025, para pensiunan wajib melakukan hal berikut ini mulai besok 30 April 2025. Ketiga informasi ini kita sampaikan pada malam hari ini. Kita masuk di informasi ketiga terlebih dahulu sebelum kita masuk di informasi pertama dan keduanya terkait dengan pencairan gaji bagi Bapak Ibu yang akan dilakukan lusa nantinya. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi Bapak Ibu akan melakukan atau mendapatkan pencairan gaji yang akan ditransfer oleh Taspen melalui mitra bayarnya. Jika dihitung tinggal 1 hari lagi, para pensiunan akan kembali mendapatkan pencairan gaji ini. Nah, mulai besok tanggal 30 April 2025, bagi Bapak Ibu yang masih belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi karena besok adalah hari terakhir bagi Bapak Ibu untuk melakukan autentikasi. Apabila Bapak Ibu masih belum melakukan autentikasi, dipastikan nanti gajinya bisa mengalami keterlambatan atau terhambat untuk pencairannya. Nah, itu ya. Sebagai informasi juga bahwa autentikasi masing-masing pensiun itu berbeda-beda. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, dan ada yang 3 bulan sekali. Untuk penyaluran gaji pokok atau pensiun pokok dan tunjangan melekat bagi para pensiunan PNS, ini masih diatur menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, khususnya pada PP Nomor 8 Tahun 2024. Jadi, masih belum ada kenaikan gaji ya. Hingga malam ini yang diumumkan oleh pemerintah itu masih belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji. Sehingga kita masih menggunakan PP Nomor 8 Tahun 2024. Lantas apa saja tunjangan melekat yang akan diterima oleh para pensiunan yang akan dicairkan pada 1 Mei 2025 nantinya? Adapun tunjangan melekat itu tentunya adalah tunjangan suami istri. Yang pertama, sebesar 10% dari gaji pokok, yang mana untuk nominalnya tentu berbeda-beda ya, karena masing-masing Bapak Ibu memiliki gaji pokok yang berbeda. Kalau misalnya gaji Bapak Ibu itu 4 juta, berarti 10%-nya adalah 400.000 ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tunjangan keluarga, yaitu tunjangan anak, yaitu 2% dari gaji pokok dengan maksimal 2 anak. Nah, tunjangan suami istri dan tunjangan anak inilah yang nantinya yang akan memiliki penyesuaian apabila gaji pokok naik. Jadi ketika gaji pokok naik, maka tunjangan anak, tunjangan suami istri juga ikut mengalami kenaikan karena persentasenya diambil dari gaji pokok. Kemudian yang ketiga, tunjangan pangan. Nah, tunjangan pangan ini walaupun dari tahun ke tahun terjadi inflasi, ini nominalnya masih sama, yaitu Rp72.420 per orang. Yang disetarakan dengan 10 kg beras. Padahal kalau kita lihat 10 kg beras ini sekarang berapa harganya? Udah naik kali ya. Nah, ini masih menggunakan aturan lama sehingga nominalnya masih Rp72.420 per kilogram. Nah, ini terkait dengan pencairan gaji yang akan dicairkan di 1 Mei 2025 nantinya. Kemudian kita masuk di informasi selanjutnya, yaitu terkait dengan Presiden Prabowo telah resmi menetapkan jadwal pencairan gaji K13. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa gaji K13 bagi pensiunan PNS 2025 akan segera dicairkan, tepatnya sekitar 1 bulan lebih lagi. Kebijakan soal gaji 13 pensiunan PNS ini telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Gaji K13 pensiunan PNS akan diberikan untuk membantu kebutuhan menjelang tahun ajaran baru. Prabowo menjelaskan bahwa pemberian gaji K13 ini berlaku untuk seluruh aparatur negara, termasuk pensiunan. Pemberian gaji ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan akan diberikan kepada 9,4 juta penerima.
Nah, jadi gaji ke-13 ini salah satu hal-hal yang dinantikan juga. Jadi di waktu bulan Juni nanti, Bapak Ibu yang pertama akan mendapatkan gaji bulan Juni, dan setelah itu di bulan yang sama, Bapak Ibu juga mendapatkan gaji 13. Jadi di bulan itu Bapak Ibu menerima 2 kali gaji ya. Nah, termasuk juga untuk PNS, juga sama, gaji awal bulan menerima plus tukin, ditambah lagi nanti gaji ke-13 menerima plus tukin. Jadi gajinya double. Dan ini nominalnya sangat menggiurkan. Mungkin ada bagi Bapak Ibu pensiunan yang nominalnya bisa tembus hingga 10 juta di bulan Juni nantinya. Ya, karena bagi Bapak Ibu mungkin gaji bulanan saja mungkin ada yang sampai 5 juta ya. Nah, 4E saja itu gajinya itu 4,9 juta untuk gaji pokoknya saja, belum termasuk tunjangan. Nah, pencairan gaji ke-13 ini direncanakan akan cair pada bulan Juni mendatang. Presiden Prabowo mengatakan pencairan gaji ini bertepatan dengan awal tahun ajaran baru, sehingga dapat membantu mereka yang memiliki tanggungan pendidikan anak atau cucu mereka. Nah, kalau kita lihat ya, sebagai contoh, bagi Bapak Ibu yang mungkin punya gaji pokok 3.800.000 ditambah tunjangan istri 10%, ditambah tunjangan anak 2%, ditambah tunjangan pangan ya. Totalnya itu mungkin bisa mendapatkan jadi 4 juta lebih, 4,7 jutaan untuk yang gaji 3,8 juta, apalagi yang gajinya 4,9 juta. Ya kan? Nah, gaji ke-13. Ditambah lagi dengan gaji bulanan ya tembus 10 juta lebih. Nah, itu. Gaji ke-13 ini biasanya nanti mendekati bulan Juni, nanti baru biasanya akan ada jadwal terbaru dari Menkyu yang mengumumkan tanggal pencairan. Nah, jadi tanggal pencairan biasanya sudah memasuki bulan-bulan atau mendekati bulan-bulan Juni ataupun dalam bulan Juni nanti baru diumumkan nih. Apakah minggu pertama atau minggu kedua pencairan gaji ke-13-nya. Nah, kemudian informasi terakhir terkait dengan kapan pasangan pensiun fully funded akan diberlakukan. Bagaimana bocoran terbaru dari pemerintah? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini tengah menggodok ya, tengah merampungkan skema atau reformasi ASN ya. Dan pemerintah juga kalau kita lihat berdasarkan informasi terbaru juga berencana melakukan perombakan terhadap penggajian ya, yang mana nanti gaji itu menjadi gaji tunggal. Gaji tunggal jadi gaji itu satu aja, jadi tunjangan-tunjangan akan digabung menjadi satu kesatuan. Pemerintah tengah menggodok perubahan besar dalam sistem penggajian ASN dan PNS, yang mana wacana ini muncul dalam upaya reformasi kesejahteraan di mana skema pembayaran bulanan pensiun akan digantikan menjadi sistem pesangon sekali cair atau sekaligus. Kabar ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua termasuk pensiunan, kapan mulai diberlakukan. Nah, sistem baru ini memungkinkan pensiunan menerima seluruh hak pensiunnya dalam sekali bayar. Adapun tujuannya yaitu untuk meringankan beban fiskal negara. Tapi sayangnya berdasarkan data yang kita himpun hingga malam ini, N4RB ataupun pemerintah masih belum mengeluarkan aturan terbaru terkait dengan kapan mulai diberlakukannya. Jadi kapan mulai diberlakukan pesangon ini masih menjadi misteri hingga malam ini. Karena pemerintah masih sibuk melakukan perampungan terhadap RPP atau pembahasan terkait dengan sistem informasi pensiun ini.